Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi sosiologi sebelumnya. Yang pertama kita bahas mengenai konflik sosial, kemudian kekerasan, kemudian juga beralih ke perdamaian dan bagaimana memetakan konflik. Nah, sekarang kita membahas mengenai resolusi konflik dan juga transformasi konflik. Nah, apa sih resolusi konflik itu? Kalau misalnya kita bahas mengenai resolusi konflik, tentu sebelumnya kita membahas konflik, yang mana konflik itu adalah sebuah keniscayaan. Konflik itu melekat pada kehidupan masyarakat yang perlu diatasi, yang perlu dikelola dengan bijak. Nah, salah satu penanggulangan konflik itu dengan cara memberikan solusi. Dan inilah yang disebut dengan resolusi konflik. Pada umumnya, masyarakat itu memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik nih. Nah, Koser menyebutkannya dengan katup penyelamat atau safety valve. Istilah ini berarti mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan terjadinya konflik. Ya, ini katup penyelamat. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya pendekatan-pendekatan yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan konflik itu sendiri? Yang pertama, ada mediasi. Mediasi kemudian arbitrasi. Ini mirip-mirip ya, mediasi dan arbitrasi gitu. Kita sudah bahas di kelas 10 materi interaksi sosial gitu, bentuk-bentuk interaksi sosial. Mediasi adalah berarti pihak ketiga itu menjadi mediator ya, yang dapat menyelesaikan konflik. Namun sifatnya apa? Sifatnya netral. Dan juga tidak memaksa. Artinya, saran-saran dan juga masukan nasihat yang diberikan mediator bisa diterima, bisa ditolak oleh pihak yang berkonflik. Sementara itu, arbitrasi ini pihak ketiga itu memiliki wewenang untuk memberikan sebuah keputusan, dan kesepakatan ini harus disepakati dua belah pihak yang berkonflik. Gitu. Berarti ini sifatnya memaksa. Memaksa. Pihak ketiga punya wewenang gitu untuk memberikan suatu keputusan. Kemudian konsiliasi apa? Konsiliasi berarti cara pengendalian konflik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan jalan keluar di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi di sini ada apa? Ada lembaga. Nah, tapi lembaganya memang harus bersifat otonom gitu ya, monopolitis, tidak tidak memiliki campur tangan gitu ya, atau artinya harus demokratis gitu, jangan memihak. Misalnya apa lembaga yang bisa konsiliasi, misalnya DPR gitu kan, menyelesaikan masalah-masalah atau konflik-konflik yang terjadi di daerah. Kemudian kita lihat lagi sejarah kita gitu kan, konflik di Ambon, Maluku, konsiliasi antar agama gitu, ada konflik antar agama. Di sini beragam lembaga, pemerintah gitu, bahkan ada tim khusus yang dibuat untuk mengatasi konflik tersebut gitu. Kemudian kita lanjut kompromi itu penyelesaian konflik dengan berunding, saling mengurangi tuntutan sampai akhirnya tercapai sebuah penyelesaian konflik. Jadi di sini ada namanya win-win solution. Ya mohon maaf ya kalau tulisannya sangat
estetik gitu ya. Kemudian kita bahas lagi kemudian koersi. Ini penyelesaian dengan cara adanya pemaksaan. Kemudian apalagi kalau koersif gitu kan, ada kekerasan, ada hukuman-hukuman gitu ya terhadap pihak yang lebih lemah. Kemudian toleransi berarti sikap saling menghargai perbedaan. Untuk tujuan apa? Mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar atau berkembang menimbulkan sebuah kekerasan. Nah, itu toleransi, sikap saling menghargai. Kemudian stalemate apa? Penyelesaian konflik ketika kedua belah pihak ini memiliki kekuatan yang sama. Jadi jalan buntu tuh, kekuatannya seimbang, berhenti sementara. Misalnya konflik lahan masyarakat versus pengusaha gitu ya, perusahaan. Masyarakat menolak dengan adanya aksi gitu kan, tetapi perusahaan tetap melanjutkan proyek gitu, kekeh karena ada misalnya izin hukum. Nah, pada akhirnya kedua-keduanya tetap bersikeras, kekuatannya sama gitu, akhirnya yaitu konfliknya berhenti sementara, proyek tertunda, warga tetap tidak pergi gitu, sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang. Tetapi bukan berarti ada yang menang atau ada yang kalah, tapi ini hanya konfliknya berhenti sementara saja. Kemudian selanjutnya apa? Adjudikasi. Adjudikasi ini berarti penyelesaian konflik di mana? Di meja hijau, di jalur hukum atau pengadilan. Jadi misalnya ada sengketa lahan gitu ya, sengketa tanah, kemudian sengketa warisan, itu diselesaikan melalui pengadilan. Itu adjudikasi. Kemudian displacement. Displacement itu bentuk penyelesaian perselisihan dengan cara mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian kepada objek lain gitu. Jadi misalnya situasi yang beberapa bulan lalu gitu ya, dengan kita kesulitan BBM, adanya BBM atau bensin gitu ya. Ini kan terkait masalah kebijakan pemerintah gitu soal pengadaan BBM gitu, baik di BBM swasta maupun kualitas BBM milik negara gitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi di lapangan? Warga misalnya memarahi petugas SPBU gitu yang SPBU-nya kehabisan bensin gitu. Nah, ini sebuah displacement. Harusnya ya petugas bukan pemangku kebijakan, bukan pembuat kebijakan gitu, melainkan pemerintah gitu yang memiliki sumber permasalahan gitu kan. Nah, ini pengalihannya gitu, mengalihkan perhatiannya ke petugas gitu, padahal sumber utamanya berbeda. Yang terakhir, konversi. Konversi ini bentuk akomodasi dengan cara menjadikan salah satu pihak harus mengalah gitu dan menerima kemenangan yang lainnya. Jadi misalnya ada konflik dengan biasanya tuh menuju masuk PTN gitu ya, masuk perguruan tinggi universitas, ada konflik antara orang tua dan juga anak gitu kan ya, dalam keluarga. Orang tua milih anak untuk kedokteran, anaknya milih misalnya jurusan lain gitu yang ilmu sosial gitu kan. Kemudian ketika berkonflik, beradu argumen, akhirnya anak yang ngalah gitu kan. Jadilah dokter penerus keluarga gitu. Ini namanya konversi gitu, menjadikan salah satu pihak harus mengalah dan menerima kemenangan yang lainnya. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan konflik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya
adalah transformasi konflik. Tadi udah selesai mengenai resolusi konflik, berarti resolusi untuk menyelesaikan masalah gitu, solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kita bahas mengenai transformasi konflik. Transformasi konflik apa? Transformasi konflik adalah upaya untuk menanggulangi sumber terjadinya konflik yang lebih luas serta berusaha mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Ya, jadi di sini ada selain menanggulangi sumber, tapi juga ada mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Ya, namanya transformasi gitu ya. Tentu proses ini membutuhkan proses yang panjang, waktunya juga panjang. Kalau misalnya kita melihat proses transformasi konflik, itu dapat dilihat dari bentuk intervensi konfliknya. Nah, bentuk intervensi konflik ini ada sebuah tahapan ya. Tahapan intervensi konflik dalam transformasi konflik. Ini kita next dulu. Nah, ini dia tahapan intervensi konflik. Tahapan intervensi konflik yang pertama, menciptakan perdamaian atau peace making. Jadi, di sini dilakukan dengan cara melakukan hubungan diplomatik biasanya. Diplomasi untuk mengakhiri konflik gitu. Ada diplomatik. Kemudian selanjutnya meningkat gitu menjaga perdamaian, peacekeeping. Ini menjaga perdamaiannya dengan cara tidak melakukan aksi kekerasan kembali gitu. Jadi pihak-pihak tertentu gitu mencari cara untuk bagaimana sih pihak yang berkonflik ini itu tidak sampai melanjutkan konflik menjadi kekerasan gitu. Jadi di keep gitu, dijaga agar tetap damai. Kemudian selanjutnya apa? Pengelolaan konflik atau konflik manajemen. Tentu pengelolaan konflik itu perlu dilakukan secara bijaksana gitu ya, adil, efektif, efisien, agar apa? Konflik itu tidak terulang lagi gitu, atau tidak lepas kendali, lepas kontrol. Ini konflik manajemen. Mengelola agar konflik tidak lebih besar, tidak terulang lagi gitu kan. Kemudian yang terakhir pembangunan perdamaian atau peace building. Peace building ini dilakukan ya misalnya ketika ada konflik terjadi gitu ya di suatu wilayah, suatu kota, pembangunan perdamaian ini bisa dengan membangun kota ya. Kemudian apalagi membangun kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Misalnya ketika ada anak-anak yang menjadi korban konflik gitu ya suatu wilayah, ya maka meningkatkan kepercayaan diri anak, kemudian masyarakatnya ditingkatkan kembali kepercayaannya gitu. Ini pembangunan kembali perdamaian. Jadi agar kesejahteraan meningkat dan juga keharmonisan pada pihak yang berkonflik juga kembali gitu. Ini adalah tahapan intervensi atau tingkatan intervensi dari transformasi konflik. Nah, kita sudah bahas mengenai resolusi dan transformasi konflik. Transformasi konflik bahwasanya kita perlu adanya suatu upaya untuk menanggulangi sumber terjadinya konflik ini gitu. Penyebab awalnya tuh apa? Kita perlu menanggulangi itu ya, agar tidak terus berkembang, agar tidak berarah terhadap kekerasan, dan juga
ada poin di mana transformasi konflik ini berusaha untuk mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif gitu. Jadi semuanya marilah kita wujudkan masyarakat kita ini yang beragam gitu ya, multikultural yang sangat indah ini menjadi masyarakat yang damai, yang adil dan saling menghargai perbedaan gitu. Konflik-konflik pasti niscaya terjadi, tetapi bagaimana pada akhirnya kita dapat mengatasi, dapat mengelola, kita dapat menjadikan konflik ini berdampak positif, berdampak baik untuk kita semua. Itu saja materi pada hari ini. Silakan jika masih ada hal-hal yang dibingungkan, silakan bertanya di kolom komentar atau forum yang telah saya sediakan. Sekian materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.